Sahabat Ruang Diri, salam cinta untuk hari-hari Anda dan segala hal yang Anda temui di dalam hidup Anda. Ini isinya kopi yang top, rasanya top sekali. Hanya kopinya bungkusnya nggak saya taruh di sini. Nanti kalau sudah resmi menjadi sponsor, kopinya saya taruh di sini. Atau kalau Anda mau nitip kue di sini boleh, mau nitip minuman di sini juga boleh. Sahabat, siapa yang tidak kenal dengan Alip Ba Ta, seorang gitaris fingerstyle dari Indonesia yang viral kemudian di reaction oleh YouTuber-YouTuber di dunia. Saya memang tidak akan membahas dari sisi permainan gitarnya, karena saya juga bermain gitar dan saya tahu saya tidak mampu melakukan permainan gitar seperti Alip Ba Ta. Saya sengaja background musik ini, di awal ini saya pakai background musik dari Alip Ba Ta yang di cover, dia mengcover lagunya Helloween yang berjudul Forever and One. Saya sengaja di awal ini saya cuplikan background musiknya dari Alip Ba Ta. Nah, saya akan melihat fenomena Alip Ba Ta yang menurut saya ini adalah bagus banget. Bagusnya di mana? Pertama begini. Selama saya mengikuti channel Alip Ba Ta dan saya mengikuti update dari permainan gitarnya, sementara ini beberapa minggu absen, makanya kemudian di sesi ini, di channel ini, saya bilang Alip Ba Ta maju terus, berkarya terus, hiraukan omongan orang, hiraukan orang-orang yang mencibir Anda, berkarya terus. Bagusnya di mana? Bagusnya di sini. Saya melihat bahwa ketika pertama kali YouTube-nya nyala, dia sudah pegang gitar. Kemudian dia mainkan gitarnya, sampai kemudian permainan itu habis, tidak ada sepatah kata pun, dan selesai videonya. Gak ada loh ucapan dari Alip Ba Ta ini yang bilang, subscribe channel saya, jangan lupa klik tombol merah, hidupkan lonceng. Gak ada. Alip Ba Ta tidak pernah bilang seperti itu. Itulah kemudian yang saya lihat sebagai attitude yang baik ketika kita semuanya sedang mengamen. Dalam tanda kutip. Saya bicara di depan Anda, saya memberikan sharing, atau kemudian pada saat saya menulis, saya memberikan sharing-sharing dalam tulisan. Bagi saya itu sama. Dalam tanda kutip, mengamen. Kalau Anda yang sering bepergian ke Australia, entah itu di Sydney, entah itu di Melbourne, entah itu di Brisbane, di pertokoan-pertokoan itu banyak sekali orang-orang yang ngamen. Bedanya dengan di Indonesia, kalau di perempatan atau di warung-warung, di Malioboro itu banyak sekali orang yang ngamen. Bedanya apa? Bedanya adalah di sana, ngamen itu benar-benar menunjukkan keahliannya bermusik. Kemudian hanya menaruh topi di depan, atau kotak di depan, dan tidak pernah bilang, saya minta, kocrok. Tidak pernah. Mereka sepanjang jam, ketika mereka masih duduk di trotoar itu, mereka menyanyikan lagunya. Dan semua orang yang lewat, ada yang memberi uang, ada yang tidak. Ada yang menyaksikan dengan asik, menyaksikan sambil ngasih uang, dan ada yang tidak. Dan si pengamen ini yang sedang memainkan musik, tidak pernah mendatangi orang kemudian kocrok. Seperti di sini. Di sini kalau saya sedang makan di warung, kemudian ada orang yang genjreng, lalu mendekati dan minta uang. Risih sebetulnya kita kan. Risih apalagi di perempatan. Baru satu kata kemudian sudah minta-minta. Nah,
Perbedaan ini sangat signifikan sekali, di mana ada orang yang bernyanyi itu memang untuk minta uang, dan ada orang yang bernyanyi atau memainkan alat musik karena memang ingin menunjukkan dan dia memang senang untuk sharing keahliannya. Ali Bata adalah salah satunya. Kalau saya melihat, sepanjang dia belum berubah. Ketika seorang Ali Bata suka bermain musik, daripada dia pendem sendiri, kemudian iseng-iseng dia rekam, dari permulaan gitar yang sederhana, alat rekam yang sederhana, sampai kemudian dia beli mic merek Boya, sama dengan yang saya pakai. Kemudian dia hanya memainkan musiknya dan sharing. Tidak pernah minta kita untuk subscribe. Tetapi ketika saya suka dan saya senang dengan permainannya, saya subscribe. Ali Bata. Nah, saya melihat hal-hal yang sangat terbalik. Ali Bata yang dengan demikian sederhananya, latar belakang background-nya dia main musik itu sederhana, penampilannya juga sederhana, tetapi permainan musiknya tidak sederhana. Tetapi dengan penampilan Ali Bata, dia tidak pernah meminta atau tidak pernah menulis di channelnya untuk subscribe. Sementara kalau kita melihat channel-channel orang kaya, channel-channel mereka yang sudah bergelimang harta, masih meminta subscribe. Subscribe channel ini, jangan lupa nyalakan notifikasi dan segala macam. Sementara Ali Bata tidak. Dalam dunia menulis juga sama. Ada orang yang menulis itu memang karena pengen sharing. Tetapi ada yang memulai menulis untuk mencari uang. Sama. Hasilnya beda nggak? Hasilnya tentu saja beda. Dari sisi touching dan transformasi yang didapat tentu saja akan berbeda. Sama dengan orang yang sekolah kedokteran. Sama, selalu ada dua sisi itu. Ada yang sekolah kedokteran karena ingin kaya dengan menjadi seorang dokter. Tetapi ada yang sekolah kedokteran karena dia memang sudah cukup dan dia mau mengabdi untuk masyarakat dari dokter yang dia raih nanti. Menulis juga sama kayak saya tadi bilang di depan. Bahwa kalau saya suka menulis dan saya suka sharing lewat tulisan, saya mau buka blog di WordPress, saya mau buka blog di Kompasiana, saya mau nulis note-note di Facebook, dan berapa blog yang saya tulis, berapa media online yang saya tulis, tujuannya bukan uang. Tujuannya adalah sharing. Tujuannya adalah berbagi. Perkara nanti dari berbagi kemudian ada orang yang merasa manfaatnya dan memberikan timbal balik sebagai pertukaran energi, itu oke-oke saja, sah-sah saja. Nah, begitu seperti Ali Bata ketika dia bermain gitar dengan tulus, sharing dengan tulus, tidak pernah meminta kita untuk subscribe. Dan ada saja orang yang mungkin mengirimkan gitar kepadanya, mengirimkan bantuan-bantuan kepadanya, itu urusan lain. Yang jelas di niat awal sudah sangat berbeda dari orang yang sharing karena memang dia suka berbagi, dan orang yang sharing karena tujuannya ingin mendapatkan uang. Nah, kenapa saya acungin jempol? Karena ini adalah contoh konkret. Ini adalah role model. Supaya kita semua, masyarakat Indonesia, menjadi cerdas untuk memilih konten. Kadangkala kemarin saya melihat satu status Facebook di beranda. Statusnya bilang gini, bagaimana caranya supaya artis yang bikin konten Facebook, ketika ada orang yang menonton, bukan artisnya yang dapat uang dari hasil videonya, tetapi orang yang nonton yang dapat uang.
Nggak bisa gitu juga. Ini adalah pilihan yang nonton kok, dia bisa memilih konten-konten yang bermanfaat atau tidak. Kalau dia mau konten hiburan, ya tentu saja dia akan pilih konten-konten hiburan. Dan banyak juga. Tetapi konten-konten yang nggak bermutu juga banyak. Yang hanya sekedar iseng ngeprank orang, ngisengin orang, tetapi ya karena itu peminatnya banyak, mau gimana lagi. Kita akan menjadi cerdas sekali lagi apabila kita sadar bahwa kita bisa membantu orang lain. Tidak dengan cara mengeluarkan uang. Contoh, kalau ada satu yayasan sosial yang membuka channel YouTube, apakah kita pernah terfikir untuk subscribe yayasan itu? Tentu saja tidak. Padahal kalau ada yayasan sosial, entah itu yayasan kanker, yayasan yatim piatu, yayasan membantu anak-anak disabilitas yang lain, kita bisa kok membantu mereka, tidak dengan cara mengeluarkan uang. Lalu caranya apa? Subscribe channel mereka, tonton channel mereka ketika ada upload, gampang loh. Berbagi itu gampang. Iya kan? Nah, bagaimana caranya kita memilih hal-hal tersebut ini yang menjadi konsen kita bersama-sama seharusnya. Dan Alibaba sudah mencontohkan itu. Berani nggak kita membuat channel YouTube untuk sharing seperti Alibaba tanpa kemudian Anda meminta-minta untuk subscribe channel tersebut? Berani nggak ketika saya membuka channel untuk sharing, karena saya memang suka sharing, saya suka public speaking, saya mempunyai banyak bank storytelling, saya mempunyai banyak cerita-cerita yang bisa saya ceritakan. Saya mempunyai bahan-bahan untuk refleksi yang bisa saya ceritakan. Yang tadinya dalam bentuk tulisan, sekarang saya coba dalam bentuk audiovisual. Supaya apa? Supaya kalau di tulisan itu persepsinya akan sangat banyak sekali. Nah, sekarang saya mencoba ketika saya bercerita tidak dalam bentuk tulisan, apakah pendengar itu bisa mengartikan yang lebih clear dari artikulasi saya, intonasi saya, kemudian gestur tubuh saya. Apakah itu bisa meminimais salah persepsi dari yang hanya sekedar tulisan? Nah, ketika saya senang sharing seperti ini, kemudian saya membuat video, tentu saja seperti Alibaba tadi, dan saya melihat beberapa orang-orang yang membuat forum sharing di channel YouTube melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Tanpa meminta untuk subscribe channelnya. Nah, kita yang menonton, kita yang menyaksikan ini, kita sadari bersama-sama. Kita bisa membantu orang lain. Apakah Anda merasa terbantu oleh orang lain? Kalau saya merasa senang, kalau saya merasa terbantu oleh sebuah yayasan, oleh seorang, dan kegiatan yayasan itu baik, saya akan turut membantunya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe channelnya. Saya nggak ngeluarin uang. Mungkin saya tidak punya uang untuk itu. Mungkin Anda sedang berpikir bahwa saya mau membantu yayasan cancer. Saya mau membantu yayasan yatim piatu, tapi saya nggak punya uang. Bahkan kemudian yang ditawarkan di media sosial tentang bantuan-bantuan yang disalurkan lewat rekening, mungkin itu tidak punya. Kalau itu tidak punya, cara yang gampang adalah subscribe channel-channel mereka. Dan Anda sudah membantu, turut membantu yayasan-yayasan sosial, channel-channel yang bermanfaat untuk membuat mereka berkembang. Nah, sekali lagi, Alibaba. Banyak kemudian ada yang memberikan video reaction, memberi sebuah saran kepada Alibaba. Alibaba harus mempunyai publisher musik untuk melindungi hak dia bermain musik. Alibaba harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Yang menjadikannya rumit sekali. Padahal pikiran Alibaba mungkin simple. Dia suka bermain musik, kemudian dia memvideokan dia bermain musik, kemudian dia share dengan orang banyak dan dia bahagia.
Dan dia senang. That's it. Dia nggak mikirin mau dapat uang apa-apa. That's it. Dia senang. Perkara ternyata itu mendapatkan uang dari manapun juga, itu urusan belakang. Karena apa? Karena dia sudah suka duluan. Nah, orang-orang yang menyarankan dia untuk ini itu, mungkin sesuai dengan background dan pengalaman yang menyarankan tersebut. Ini tentu saja membuat pusing si Alibaba. Loh, permulaannya dia itu seneng kok, seneng sharing, seneng bermain gitar, kemudian sharing pada orang banyak. Kemudian pikirannya direcoki dengan hal-hal yang harus dia lakukan. Harus dilindungi hak ciptanya, harus dijadikan musiknya itu lewat publisher dan segala macam. Dan itu tidak terpikir memang oleh Alibaba. Karena apa? Karena dia sudah senang, karena dia sudah bahagia bisa sharing permainan gitarnya. Di salah satu kajian, saya membuka kajian ruang diri. Kemudian saya bercerita tentang sebuah cerita yang pernah ditulis di salah satu serial buku Chicken Soup for the Soul. Nah, atau kebalik ya, Chicken Soup for the Soul. Kebalik, itu buku sudah lama sekali ya. Ceritanya begini, ada dua orang yang sedang berjemur di pinggir pantai. Yang satu kakek-kakek, yang satu anak muda. Mereka sama-sama berjemur di pinggir pantai. Sedang menikmati alam yang indah, sedang menikmati angin pantai. Dan mereka sama-sama senang. Kakek ini karena sudah tua, dia bertanya kepada yang muda, "Hei anak muda, boleh tanya nggak pekerjaanmu apa?" Anak muda itu bilang, "Ya begini kek, kadang-kadang kalau ada pekerjaan saya lakukan dan saya lebih banyak menikmati pantai seperti ini. Kadang-kala saya juga ke gunung, kadang-kala juga ke hutan, menikmati alam." Mendengar jawaban anak muda itu, kakek ini bilang, "Hai anak muda, kamu kan masih muda. Kakek ini sudah pensiun. Dan kalau kamu masih muda, seharusnya kamu sekarang bekerja keras waktu masih muda. Kamu kumpulkan uang, kamu bekerja keras. Kemudian nanti kalau kamu sudah pensiun seperti kakek, kamu bisa menikmati masa pensiunmu dengan hal-hal seperti ini. Menikmati pantai, menikmati hutan, menikmati sawah, menikmati gunung." Anak muda itu bilang, "Kek, sekarang saya saat muda, saya sudah menikmati ini. Dan saya tidak perlu menunggu menikmati ini semua pada masa pensiun seperti kakek. Saya sudah menikmatinya sekarang." Ini cerita yang bagus sekali. Cerita yang sangat metaforik sekali. Bahwa niat di awal itu akan menentukan suasana hati. Rasa bahagia yang kita dapat. Ketika pada awalnya segala sesuatu yang kita pandang, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita kerjakan, itu adalah UUD, ujung-ujungnya duit. Semuanya menjadi sebuah usaha keras, mati-matian, merasa penuh dengan persaingan, dan kita seperti dikejar-kejar setiap hari untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, dan lebih. Tetapi ketika di awalnya, ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita bekerja, memang karena kita senang melakukannya, memang karena kita suka melakukannya, maka semua hal yang kita kerjakan di awal adalah sebuah perayaan. Karena memang senang berbagi, senang menyanyi, senang menulis, senang membuat video, senang sharing kepada orang banyak. Dan tujuannya bukan uang tentu saja. Karena ada hal yang lebih mulia, yang lebih besar daripada uang. Yaitu bahagia. Dan bahagia memang tidak bisa dinilai dengan uang. Untuk itu sahabat, sekali lagi saya kasih jempol kepada Alibaba. Jangan berhenti berkarya. Biar orang mau menuntut Anda karena kesalahpahaman yang kemarin-kemarin sudah terjadi, toh Anda tidak salah.
Karena Anda menciptakan ritme sendiri, tangga nadanya Anda ubah sendiri, yang memang itu spesial. Dan itu unik permainan Anda. Terus berbagi, gak usah minta-minta subscribe. Orang yang suka, orang yang senang, sudah pasti mempunyai rasa untuk membantu Anda dari sisi apapun juga. Dan salah satunya adalah dari sisi subscribe, untuk mensupport Anda. Karena kita semua tahu, untuk membuat video itu, Anda perlu kuota. Dan ini nggak sedikit, upload video yang berdurasi 15 menit, mungkin kalau itu di setting standar SD, bukan high definition tapi SD, itu saja sudah sekitar 400 mega. Kalau di setting HD itu mungkin bisa 700 mega. Kalau itu diupload setiap hari, artinya setiap hari Alibata itu memerlukan kuota 700 mega untuk upload videonya di YouTube. Dan untuk mengupload itu, kuota juga harus dibeli dengan uang. Untuk itu, sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini, mari kita melihat dengan jernih bahwa banyak orang-orang yang mungkin kita bantu, bukan dalam bentuk uang. Yayasan-yayasan yang upload video yang perlu kita bantu, kita bisa membantunya dalam bukan bentuk uang. Ikuti videonya, subscribe, tinggal subscribe. Dengan subscribe, kita sudah memberikan kontribusi kepada video-video tersebut untuk berkembang, untuk mengembangkan channelnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah kaya dan masih minta-minta subscribe? Itu urusan mereka sendiri. Setidaknya, mudah-mudahan mereka melihat channelnya Alibata dan merasa dihadapkan sebuah cermin bahwa ini ada loh channel yang sederhana yang tidak minta-minta subscribe. Loh, mengapa saya yang sudah kaya, rumahnya sudah miliaran, tetapi masih minta-minta subscribe? Sahabat semua, mari kita majukan Indonesia. Dan sekali lagi seperti cerita yang saya ceritakan tadi, kita bisa memulai apapun juga, pekerjaan kita, tindakan kita, sharing kita, bukan didasarkan atas uang, tetapi didasarkan atas rasa suka kita, kesenangan kita, kita memang suka melakukannya, dan itulah kebahagiaan yang tiada tara. Terima kasih sahabat sudah selalu bersama saya di Ruang Diri Agung WB.